Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, badannya berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia disuapi dengan yang haram, mana mungkin dikabulkan permintaannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik. Makna thayyibun adalah suci dan bersih dari kekurangan, tidak tersisipi keburukan dalam keadaan apapun. Karena lawan thayyib adalah al-khabis, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul la yastawil khabis wat tayyib, katakanlah wahai Rasul, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Al-Maidah ayat 100. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat. Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. An-Nur ayat 26. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada padanya sedikit pun cacat dan kekurangan. Allah Azza wa Jalla maha baik pada zat, nama-nama, sifat-sifat, hukum-hukum, dan perbuatan-perbuatannya, serta segala apa yang berasal darinya. Tidak ada yang buruk dari sisi manapun. Sabda Nabi SAW, la yakbalu illa thayyiba, dia tidak menerima kecuali yang baik, yakni Allah Azza wa Jalla hanya menerima yang baik dari perkataan, amal, perbuatan, dan lainnya. Semua yang buruk tertolak di sisinya Azza wa Jalla. Allah tidak menerima kecuali yang baik, di antaranya adalah sedekah
dengan harta buruk, Allah Azza wa Jalla tidak menerimanya karena Allah hanya menerima yang baik. Karena itu disebutkan dalam hadis sahih, man tasaddaqa bi adli tamrah min tayyib wa la yaqbalu Allah illa tayyib fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum puluwah hatta takuna mislal jabal. Barang siapa bersedekah dengan sesuatu seberat 1 biji kurma dari usaha yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengambilnya dengan tangan kanannya dan menumbuhkannya sebagaimana seseorang di antara kalian menumbuhkan anak kudanya hingga ia seperti gunung. Amal yang baik adalah amal yang ikhlas karena Allah dan sejalan dengan syariat. Harta yang baik adalah apa yang diperoleh dari jalan yang halal, sedangkan apa yang didapatkan dari jalan yang haram maka ia buruk. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thayyibah yang baik di sini mencakup yang baik dari sisi zatnya dan yang baik dari sisi cara memperolehnya. Kalau seseorang bersedekah dari harta yang dia peroleh dari jalan yang haram, apakah sedekahnya diterima atau tidak? Jawabannya, jika dia bersedekah dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka sedekah tersebut tidak diterima darinya dan dosa melakukan usaha yang haram tidak gugur darinya. Dan jika dia bersedekah dengannya untuk melepaskan diri darinya, maka dia selamat dari dosa. Hanya saja sedekah ini tidak diterima sebagai sedekah tetapi sebagai bentuk taubat darinya. Kalau seseorang membangun masjid dari harta riba, apakah boleh sholat di masjid ini atau tidak? Jawabannya, ya, boleh sholat di masjid ini dan orang ini didorong untuk membangun masjid-masjid lainnya karena dalam hal itu terkandung manfaat bagi kaum muslimin dan keringanan dari dosa baginya bila dia melakukan hal itu dengan niat membebaskan diri dari riba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Ini adalah apresiasi kepada orang-orang mukmin bahwa mereka layak untuk mendapatkan perintah yang sepadan dengan perintah kepada para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam perintahnya kepada para rasul, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Allah memerintahkan para rasul agar makan dari yang baik, yaitu apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan dan apa yang didapatkan dari jalan yang syar'i. Jika sesuatu tidak Allah halalkan seperti khamar, maka ia tidak dikonsumsi. Jika sesuatu dihalalkan oleh Allah akan tetapi didapatkan melalui jalan yang haram, maka ia juga tidak dikonsumsi. Aku buatkan untuk hal ini 2 contoh. Pertama, seorang laki-laki makan bangkai kambing, maka dia tidak makan dari yang baik karena Allah Ta'ala mengharamkan makan bangkai. Ini haram dari zatnya. Kedua, seorang laki-laki merampas seekor kambing dari orang lain lalu dia menyembelihnya dan memakannya, maka hukumnya adalah bahwa ia bukan sesuatu yang baik, ia haram dari sisi usaha mendapatkannya. Wa'malu shaliha, dan kerjakanlah amal soleh, yakni lakukanlah amal yang soleh. Allah memerintahkan mereka untuk makan yang merupakan pilar tegaknya badan, kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan amal yang merupakan hasil dari makan. Tetapi Allah berfirman, wa'malu shaliha, dan kerjakanlah amal soleh. Amal soleh adalah amal yang menyatukan keikhlasan dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Karena itu diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf bahwa dia berkata, amal soleh adalah amal yang ikhlas lagi benar, yakni ikhlas karena Allah dan benar di atas syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Sebagaimana Allah berfirman kepada para rasul, qulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan perintah yang sama yang dia perintahkan kepada para rasul. Jadi
Kami berkata, orang-orang mukmin diperintahkan untuk makan sesuatu yang baik sebagaimana para rasul diperintahkan untuk makan sesuatu yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa dzakara rajul yutilu safar ash'asha akbar yamudu yadihi ila sama, ya rab ya rab." Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut, badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan dengan laki-laki ini, yutilus safar, yang melakukan perjalanan panjang. Safar termasuk sebab dikabulkannya doa apabila safar yang panjang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ash'asha akbar," rambutnya kusut, badannya berdebu, yakni tidak memerhatikan keadaan dirinya karena yang paling penting baginya adalah berdoa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamudu yadihi ila sama," dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat dua tangan ke langit termasuk sebab dikabulkannya doa sebagaimana mana dalam hadis, "Innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadihi ilaihi ay yaruddahuma sifra." Sungguhnya Allah Maha malu lagi Maha pemurah. Allah malu kepada hambanya jika hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu dia mengembalikan keduanya dalam keadaan hampa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, ya Rabb," wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini adalah panggilan dengan sifat rububiyah karena itu merupakan sarana dikabulkannya doa. Karena menjawab doa termasuk tuntutan rububiyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram," sedangkan makanannya haram, yakni makanan yang disantapnya haram, yakni haram dari sisi zatnya atau dari sisi cara mendapatkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyrubu haram," minumannya haram, yakni minuman yang diminumnya juga haram dari sisi zatnya atau dari sisi cara mendapatkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghudhiya bil haram," dan dia disuapi dengan yang haram, yakni dia disuapi dengan sesuatu yang haram hasil dari usaha orang lain. Akan tetapi Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa ghudhiya bil haram," dan dia disuapi dengan yang haram, yakni kenyang dengan yang haram. Dan An-Nawawi rahimahullah adalah pakar bahasa Arab sebagai beliau adalah pakar riwayat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna," ini ada isim istifham, kata tanya yang maksudnya adalah jauh sekali kemungkinan. Sabda Nabi, "Yustajabulah," dikabulkan permintaannya, yakni jauh sekali kemungkinan doa ini dikabulkan padahal dia memiliki sebab-sebab dikabulkannya doa ini merupakan peringatan terhadap tindakan mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian dan asupan yang haram. Wallahu a'lam bishawab.